Oke, selamat pagi Angel. Kita Selamat pagi, Pak. kembali lagi ke sesi mentoring di bulan ini. Gimana selama sebulan ini, apa ada hal-hal yang ingin kamu sharing ke saya? Karena memang saya sebagai GM harus bertindak sebagai mentormu, karena saat ini divisi finance belum memiliki manajer ya. Jadi kamu mentoringnya langsung dengan saya. Gimana kira-kira? Ada yang mau kamu sharing kan? Begini Pak, belakangan ini mungkin sekitar semingguan, saya mulai merasa jenuh Pak dengan pekerjaan saya. Karena memang pekerjaan saya di bidang finance ini agak monoton ya, karena saya cuma seperti mengatur cash flow dari perusahaan ini dan selalu kerja kayak di belakang komputer. Nah, saya jadi bagaimana ya Pak kira-kira mengatasinya? Dan terutama saya juga punya masalah lain yaitu karakter ka karakter Apa, kenapa dengan karakter? Bermasalah karaktermu? karir karir karir. Oh, karir. Kenapa karirnya? Santai aja, Eh, mentoring mah. Gak usah gimana-gimana banget. jadi karir saya Pak, jadi saya lagi pertimbangkan bagaimana ya saya mengembangkan diri saya supaya saya bisa naik ke jenjang karir berikutnya. Saya bukan di Hmm. sini-sini aja pekerjaan. Oke. Kalau menurut pengalaman saya, dua isu kamu ini sebenarnya solusinya bisa ada ada solusi di dalam benak saya yang bisa menjawab keduanya secara bersamaan. Kita kan perusahaan kecil nih, ya perusahaan kecil, manajer aja nggak punya untuk finance ya, karena memang data keluaran masukan keuangannya itu belum gimana-gimana banget ya, belum banyak, dan data-data yang ada di finance pun data-data standarnya, data pembelian, penjualan, biaya ya. Nah, kalau saran saya, kamu pelajari lebih dalam soal dunia finance. Karena yang namanya finance itu nggak sesederhana yang ada di perusahaan kita sebenarnya. Oleh sebab itu, kamu sebaiknya terus belajar dan kamu bisa lihat YouTube, bisa juga ikut workshop, atau bisa juga ikut pelatihan-pelatihan yang ada di luar sana, khususnya soal data analis di bidang finance. Nah, kamu pelajari itu dan kamu coba diskusikan bagaimana menerapkannya di perusahaan kita. Karena dengan demikian, data keuangan kita itu bisa semakin baik. Ya. Dan kalau memang ada biaya yang diperlukan untuk pelatihan tersebut, kamu bisa minta ke perusahaan, ajuin budgetnya. Ya, karena in the end juga nanti ilmunya untuk kepentingan perusahaan. Jadi untuk menghindari monotonsi atau kejenuhan yang kamu alami, nah saran saya adalah upgrade ilmu atau scale up supaya kamu terbuka wawasannya dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Ya, lalu setelah itu karena kamu juga udah scale up, nah kesempatan kamu untuk karir itu, maksud saya meningkatkan karir kamu justru akan semakin semakin tinggi. Kenapa? Karena kamu memiliki kemampuan yang lebih di atas rata-rata level kamu. Dan oleh sebab itu, kamu kebetulan di perusahaan kita kan jenjang karirnya masih terbuka lebar. Karena belum ada supervisor, belum ada manajer. Dan oleh sebab itu, jika nanti kondisi transaksi keuangan kita itu semakin besar, semakin tinggi, kamu itu punya kesempatan yang sangat besar untuk naik ke level supervisor. Karena saya sendiri lebih memilih untuk menggunakan orang dalam yang sudah benar-benar menguasai seluk-beluk keuangan perusahaan kita, dibanding saya harus hire orang luar yang juga harus menjelaskan A, B, C lagi ya dari awal. Jadi makanya menurut saya solusi untuk kegalauan kamu ini ya tadi coba belajar, tingkatkan kemampuan diri kamu, self improvement ya. Kata orang-orang zaman now itu investasi leher ke atas. Investasi leher ke atas. Artinya investasinya itu lebih ke knowledge. Nah, kamu kerjakan itu, perusahaan akan dukung kamu dan saya harap
monotonsi itu bisa semakin berkurang, lalu akhirnya kinerja kamu semakin baik, dan ya pengetahuan kamu semakin tinggi, sehingga akhirnya nanti perusahaan bisa memberikan kamu tentu gaji yang lebih baik, dan juga jenjang karir yang lebih baik dari yang kamu miliki sekarang. Tapi ingat, opportunity will come. One day opportunity will come. Kesempatan itu akan datang. But the question is, are you ready for it? Gitu ya. Apa kamu siap ketika itu datang? Ya, jadi dari sekarang benar-benar siapin diri aja. Gitu sih, Angel. Ada yang nggak paham? Jadi, paham Pak. Jadi saya sambil mengisi waktu agar tidak terlalu jenuh juga, saya belajar lebih banyak ya di bidang finance ini. Supaya nanti saat kesempatan yang bisa naik untuk jenjang karir selanjutnya, saya sudah siap. Ya, jadi saya harap kamu bisa tetap semangat ya. Mumpung kamu masih muda, ya kamu juga punya kesempatan dan kapabilitas, terus tingkatkan dirimu. Oke, kalau tidak ada lagi sesi mentoring pada bulan ini saya tutup ya. Semangat, semangat bekerjanya. Kalau ada apa-apa, kabarin lagi aja karena kamu belum punya manajer. Sampai jumpa di sesi mentoring bulan berikutnya. Oke, take care. Terima kasih Pak. Oke, hai Angel, selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke. Mohon maaf, Pak, karena di perusahaan ini seperti yang Bapak tahu belum ada manajer ya. Jadi saya mau datang langsung ke Bapak untuk mengonsultasikan beberapa masalah Pak, yang saya hadapi di bidang finance ini. Oh, gitu. Oke. Silakan. Yang pertama ada ini, Pak. Kemarin ada sopir perusahaan yang ingin reimburse untuk biaya perjalanan. Tapi dia agak lalai, Pak, karena ada beberapa dokumen pembayaran tol yang tidak terlampir. Nah, itu harus bagaimana ya, Pak? Sama yang kedua, karena sebentar lagi akan gajian, ternyata menurut data ada beberapa karyawan yang belum punya rekening. Jadi mereka rekeningnya masih nebeng sama keluarganya. Nah, itu juga bagaimana ya, Pak? Oh, oke. Memang hal-hal yang tricky ya ini ya, karena memang apalagi persoalan kedua itu tidak ada di SOP perusahaan. Tapi oke, saya akan coba jawab satu-satu. Untuk yang pertama, menurut SOP Finance sejauh yang saya tahu, memang harus ada yang namanya dokumen pendukung. Ya, jadi untuk transaksi masuk ataupun keluar, itu apapun harus ada dokumen pendukung. Nah, jadi dalam hal ini, transaksi keuangan yang ada di Departemen Finance itu akan mengalami kendala kalau terjadi kasus seperti yang kamu ceritakan tadi ya. Ada sopir yang karcis tolnya itu keselip atau hilang. Ada juga mungkin beberapa case di mana karcisnya tidak keluar ya. Nah, jadi kalau saya bisa beri saran, jadi nanti dibuat aja satu memo ya, bahwa memang sopir ini ditulis saja kehilangan karcis, memo internal aja, karcis tolnya itu tidak keluar atau hilang dari perjalanan dia mau kemana. Itu kan setiap tugas dinas pengantaran itu ada alamat ya, tujuannya. Jadi diberitahu aja semacam ada memo internal yang mana di dalamnya ada informasi dia dinas kemana, lalu itu karcis tolnya itu karcis tol di mana yang tidak keluar atau hilang, nilainya berapa. Nah, nanti kamu kasih ke saya memo internalnya, saya tanda tangan, itu jadi dokumen pendukung agar reimbursement-nya bisa tetap terjadi. Karena kalau saya rasa dia juga bukan sengaja mau ngilangin karcis tol tersebut, karena kalau nanti itu dipotong di gaji dia, kasihan juga ya. Jadi selama memang itu masih masuk akal ya, Angel, dalam pengertian memang cuma ada satu karcis tol yang hilang atau apa, dan itu juga bukan sesuatu yang habit. Artinya dia juga sebenarnya biasanya bertanggung jawab, cuman memang karcisnya hilang pada saat dokumentasi. Nah,
itu sesekali masih oke, asal jangan sering-sering. Tugas kamu di sisi lain selain membuat memo internal itu, kamu juga harus menegaskan agar software tersebut tidak mengulangi hal tersebut sebisa mungkin. Karena ini berkaitan dengan uang, ya Angel. Jadi apa-apa itu harus benar-benar rapi dokumentasi dan pembuktiannya. Itu untuk yang case pertama, ya Angel. Gimana? Ada yang bingung untuk case pertama? Eh, Jelas, Pak. Jadi saya tinggal membuat memo internal berdasarkan rute perjalanannya ya. Ya, betul. Itu Baik. kalau hilang ya, ada yang hilang. Oke. Selanjutnya itu yang kedua isu soal karyawan yang rekening. Ya, rekening banknya itu belum ada atau belum atas nama dia. Nah, ini satu masalah dan saya sendiri tidak menginginkan hal itu, dan oleh sebab itu harus tegas ya. Karena memang kebetulan kamu divisimu belum punya manajer, jadi coba kamu follow up sekali lagi kepada orang-orang ini, orang-orang atau karyawan kita yang benar-benar belum punya rekening bank atas nama pribadi sendiri. Kamu follow up sekali lagi, minta mereka untuk membuat rekening tersebut, karena sekarang semua sudah mudah ya. Kita rekening bank di perusahaan kita kan pakai BCA, jadi minta mereka untuk membuat BCA juga, dan semua itu bisa dilakukan dengan online saja. Mereka tinggal download atau unduh aplikasi MBCA, lalu mereka bisa buat rekening baru di situ, dan prosesnya tidak lama ya. Itu bisa langsung jadi di hari tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi karyawan ini untuk tidak punya rekening atas nama pribadi. Jadi oleh sebab itu, sekali lagi kamu follow up dulu ke mereka, dan jika mereka masih tidak melakukannya dalam kurun waktu 3 hari ke depan, nama-nama tersebut kamu berikan ke saya, ya. Nanti saya akan follow up langsung untuk mengcover isu ini. Jika memang masih terkendala di kamunya, mereka tidak terlalu, mungkin mereka ya karena merasa sama-sama staff mungkin ya, jadi mereka pikir oh gampang lah ya, mereka pandang enteng ya. Jadi kalau sampai mereka seperti itu, saya akan turun tangan dan akan disiplin mereka langsung. Tapi untuk sekarang, minta mereka untuk download aplikasi MBCA, lalu minta mereka buat rekening di situ, suruh mereka persiapin KTP mereka, ya, dan mereka bisa buat itu secara online. Kamu coba pandu aja mereka kalau mereka kesulitan, dan saya harap ini bisa selesai di kamu, tidak perlu ke saya. Dan oleh sebab itu, di bulan ini tidak ada lagi karyawan kita yang meminjam rekening orang lain atau bahkan tidak punya rekening sama sekali. Saya mau bulan ini semua sudah oke, sehingga proses payroll nanti di akhir bulan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, kira-kira begitu, Angel. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk masukannya. Oke, ada lagi isu yang Sudah mungkin jelas, kamu Pak. mau tanya? Sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup. Hanya ada Oke, 2 isu. kalau memang sudah tidak ada, nanti kita akan mengadakan pertemuan berikutnya untuk evaluasi dan juga melihat apakah ada isu-isu lain yang ada di divisi kamu, karena memang kamu belum punya manajer divisimu, jadi semua masih saya handle. Dan kalau gitu sampai ketemu di meeting berikutnya. Semoga kerjaan kamu lancar ya, Angel ya. Oke, Iya, Pak. semangat Terima kasih, bekerja. Pak. Thank you. Terima kasih.